Minat jadi PNS Kemenlu? Ini besaran gaji dan tunjangannya. Dikutip dari kompas.com edisi Selasa 12 Januari 2021. Sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu jadi salah satu instansi pemerintah pusat yang memiliki cukup banyak peminat dalam setiap rekrutmen CPNS. Sebagai catatan, pada formasi CPNS Kemenlu 2019 lalu, lembaga ini membuka rekrutmen untuk formasi yang terdiri dari diplomat, perancang peraturan perundang-undangan, dan peranata komputer. Lalu pamong budaya, auditor, analis kepegawaian, asesor SDM aparatur, dokter gigi, pustakawan, penata keuangan, analis keuangan, dan lainnya. Formasi diplomat menjadi yang terbanyak di Kemenlu, yakni mencapai 70 orang atau sekitar 50% dari total yang diterima. Lalu berapa gaji PNS Kemenlu beserta dengan tunjangannya? Gaji pokok PNS dan berbagai tunjangannya merupakan dua komponen penyusun gaji take home pay abdi negara di Kemenlu, di mana tunjangan terbesar berasal dari tunjangan kinerja atau tukin. Tunjangan kinerja atau tukin PNS di lingkungan Kementerian Luar Negeri diatur dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 124 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang ditandatangani Presiden Joko Widodo. Besaran tukin per bulan tertinggi adalah pejabat yang menempati kelas jabatan 17 dengan tukin sebesar Rp33.240.000. Sementara untuk tunjangan kinerja PNS Kemenlu terendah adalah kelas jabatan 1 dengan besaran Rp2.531.000. Untuk kelas jabatan di Kemenlu sendiri diatur dalam aturan terpisah, yakni Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang kelas jabatan dan peta jabatan di Kemenlu. Sesuai dengan regulasi gaji dan tunjangan Kemenlu, berikut rincian lengkap tukin PNS Kemenlu berdasarkan urutan kelas jabatan dari yang tertinggi hingga terendah. Kelas jabatan 17 sebesar Rp33.240.000, kelas jabatan 16 sebesar Rp27.577.500, kelas jabatan 15 sebesar Rp19.280.000, kelas jabatan 14 Rp17.064.000, kelas jabatan 13 Rp10.936.000, kelas jabatan 12 Rp9.896.000, kelas jabatan 11 Rp8.757.600, kelas jabatan 10 Rp5.979.200, kelas jabatan 9 Rp5.079.200, kelas jabatan 8 Rp4.595.150, kelas jabatan 7 Rp3.915.950, kelas jabatan 6 Rp3.510.400, kelas jabatan 5 Rp3.134.250, kelas jabatan 4 Rp2.985.000, kelas jabatan 3 Rp2.898.000, kelas jabatan 2 Rp2.708.250, dan kelas jabatan 1 sebesar Rp2.531.250. Bagaimana PNS di instansi pemerintah lainnya, ASN juga menerima berbagai tunjangan PNS lain selain tukin atau tukin PNS Kemenlu, antara lain tunjangan suami atau istri sebesar 5% dari gaji pokok PNS.
Lalu tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk setiap anak dengan maksimal 3 anak. Berikutnya, PNS juga menerima tunjangan makan yang besarannya sebesar Rp35.000 hingga Rp41.000 per hari yang disesuaikan dengan golongannya. Tunjangan PNS Kemenlu lain adalah tunjangan jabatan dan tunjangan lain yang disesuaikan dengan negara penempatan jika ditugaskan di luar negeri. Gaji pokok PNS berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 15 tahun 2019, besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan atau MKG. Berikut gaji PNS Kemenlu untuk golongan 1 hingga 4. Hitungan gaji dari yang paling terendah hingga tertinggi disesuaikan berdasarkan masa kerja atau MKG mulai dari kurang dari 1 tahun hingga 27 tahun. Golongan 1 untuk lulusan SD dan SMP. Golongan 1A sebesar Rp1.560.800 hingga Rp2.335.800. Golongan 1B sebesar Rp1.704.500 hingga Rp2.472.900. Golongan 1C sebesar Rp1.776.600 hingga Rp2.577.500. Golongan 1D sebesar Rp1.851.800 hingga Rp2.686.500. Golongan 2 untuk lulusan SMA dan D3. Golongan 2A sebesar Rp2.022.200 hingga Rp3.373.600. Golongan 2B sebesar Rp2.208.400 hingga Rp3.516.300. Golongan 2C sebesar Rp2.301.800 hingga Rp3.665.000. Golongan 2D sebesar Rp2.399.200 hingga Rp3.820.000. Golongan 3 untuk lulusan S1 hingga S3. Golongan 3A sebesar Rp2.579.400 hingga Rp4.236.400. Golongan 3B sebesar Rp2.688.500 hingga Rp4.415.600. Golongan 3C sebesar Rp2.802.300 hingga Rp4.602.400. Golongan 3D sebesar Rp2.920.800 hingga Rp4.797.000. Golongan 4. Golongan 4A sebesar Rp3.044.300 hingga Rp5.000.000. Golongan 4B sebesar Rp3.173.100 hingga Rp5.211.500. Golongan 4C sebesar Rp3.307.300 hingga Rp5.431.900. Golongan 4D sebesar Rp3.447.200 hingga Rp5.661.700. Golongan 4E sebesar Rp3.593.100 hingga Rp5.901.200. Sebagai informasi untuk ASN yang baru diangkat atau berstatus sebagai CPNS Kemenlu, maka gaji yang diterima hanya sebesar 80% hingga dinyatakan diangkat sebagai PNS Kemenlu atau gaji PNS Kemenlu. Demikian info terkini kali ini. Sekali lagi kami ingatkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.